أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدارين آمين. وزينب بنت جحش من بني أسد وهي ابنة عمته أميمة وفيها نزل قوله تعالى فلما قضى زينب منها وطرا زوجناكها وبذلك كانت تفتخر على نسائه صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهالكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات ولم تكن امرأة أتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة منها وهي أول من مات من أزواجه صلى الله عليه وسلم بعده. Nah, jamaah sekalian berbahagia, sebelum kita masuk ke dalam kajian kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, kita seperti biasa membaca sholatan kamilah, berharap keberkahan dan banyak hajat kita Allah ijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqla bihil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lilladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil
الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa Zainab bint Jahshin. Ini ataf kepada thumma tazawwaja ba'da mautiha bi ayyamin saudata. Ini kita malam ketiga kita bersilaturahim ke rumah istri-istri baginda Rasulullah, ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Jadi kita bersilaturahim, kita akan insyaallah malam ini menghatamkan tentang bahasan kajian istri-istri baginda Rasulullah yang mendampingi perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan banyak mendapatkan pelajaran dari orang-orang yang dipilihkan oleh Allah untuk mendampingi kekasihnya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zainab bint Jahshin. Dan istri Nabi selanjutnya, yakni Nabi menikahi Zainab binti Jahshin. Min Bani Asadin. Beliau Zainab bint Jahshin adalah dari Bani Wasallam. Jadi kalau ammah berarti saudara perempuan dari bapaknya. Dari bapaknya, baginda Rasulullah. Kalau khalah berarti saudara perempuan dari ibunya. Nah, kalau wahia ibnatu ammatihi Umaymah. Jadi ini sepupunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha, dan pada Zainab bintu Jahshin nazala qauluhu ta'ala, telah turun apa yang turun, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Falamma, maka tatkala qada, telah menyelesaikan siapa Zaidun minha, dari istrinya, yakni Zainab binti Jahsh. Zaid bin Harithah adalah anak angkat dari Nabi SAW. Budak yang dimerdekakan kemudian diangkat menjadi anak oleh Nabi, Zaid bin Harithah. Wataran, akan keperluan, zawwajnakaha, kami menikahkan engkau ya Muhammad dengan Zainab binti Jahsy. Jadi ini yang menikahi adalah Allah Jalla Jalaluh, atas perintah dari Allah Jalla Jalaluh. Jadi memang orang-orang istimewa. Makanya kita ketika
mendapati sebuah informasi bahwa wanita-wanita khusus yang mendampingi baginda Rasulullah ini menunjukkan bahwa beliau menikah bukan karena dorongan hawa nafsunya. Kita kemarin bisa melihat pelajaran sebelumnya, siapa yang disebut dengan Hafsah, siapa yang disebut dengan Ummu Salamah, orang-orang yang punya kelebihan. Sampai malaikat Jibril turun, jangan dicerain Hafsah, balik lagi. Artinya kan atas perintah Allah, berarti memang sudah ditentukan oleh Allah. Manusia istimewa, dia ditemani oleh wanita-wanita istimewa. Dan begitu berat memang perjuangan baginda Rasulullah. Jadi kalau kita ngelihat bahwa betapa istimewanya Zainab bintu Jahsyin, maka kita akan ketemu bacaan dalam Al-Quran, falamma qada Zaidum minha watara zawwajnakaha, maka tatkala selesai Zaid dari istrinya yakni Zainab bintu Jahsyin, wataran akan keperluan, maka kami menikahkan engkau ya Muhammad dengan Zainab bintu Jahsyin. Allahu Akbar. Jadi setiap kali kita mengkaji tentang baginda Rasulullah pasti menghadirkan decak kagum yang luar biasa. Nggak kebayang Pak, bagaimana kita kemudian melihat kedudukan baginda Rasulullah. Urusan yang begini masih kemudian Allah menunjukkan dan diceritakan dalam Al-Quran. Selesai Zaid bin Harithah dari istrinya Zainab bintu Jahsy, kami akan menikahkan engkau dengannya. Ini untuk menunjukkan juga bahwa membantah ajaran dari agama terdahulu atau kebiasaan orang Arab Quraisy, nggak boleh menikahi dari istri dari anak angkat. Boleh kalau anak angkat, karena binnya nggak pernah tergantikan. Bapaknya tetap adalah bapak aslinya, walaupun kita mengadopsi. Makanya ini perlu disampaikan buat mereka yang suka mengadopsi, sejarah tentang kebenaran dari ayah anak yang kita adopsi jangan pernah dihilangkan. Nggak boleh, dosa besar. Jadi tetap bin bapaknya. Ustadz, bagaimana kalau nggak ketahuan? Ya bin fulan. Tapi nggak pernah boleh engkau mengakui itu menjadi bagian dari anakmu dalam pengertian binnya. Tapi kalau anak angkatnya, nah ini Zaid bin Harithah, anak angkat dari baginda Rasulullah. Tapi yang menarik adalah ketika Allah menikahkan zawwajnakaha, beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Gak ada yang seperti Nabi Muhammad mendapatkan perlakuan dari Allah. Bapak, Ibu, saya perlu sampaikan bahwa yang memperlakukan ini adalah Dia yang maha sempurna, Dia yang menguasai segala. Makanya hati-hati kalau orang mereka memusuhi baginda Rasulullah, cilaka dia pasti akan mendapatkan cilaka dunia akhirat. Kekasihnya kita kalau sama anak kita, kemudian anak kita dijahatin, sampai kapanpun kita rasanya males ngelihat itu orang gitu, apalagi sih mau bantuin. Jangan-jangan dia dapat kesusahan, kita girang. Habis dia nggak punya akhlak, nggak punya adab sama anak kita. Bagaimana dengan baginda Rasulullah? Makanya begitu banyak musuh-musuh Nabi langsung mendapatkan balasan secara kontan. Coba kita lihat kalau dalam perang Badar itu Nabi sampai diceritakan bagaimana kalau seandainya Allah turunin 3.000 malaikat buat bantuin perang. Padahal pasukannya kan cuma 313, lawannya 1.000. Turunkan kepada kalian 3.000 malaikat untuk nolongin. Lawannya 1.000 orang kafir Quraisy. Kaum muslimin waktu itu 313. Dituruninnya 3.000. Kalau engkau sabar, maka akan diturunkan 5.000. Dan itu para malaikatnya punya tanda. Tandanya apa? Pakai imamah. Jadi ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Malaikat itu pakai imamah. Makanya kita kalau pakai imamah itu tasyabbuh. Kita menyerupai malaikat makhluk Allah yang tidak melakukan dosa. Jadi sunnah amalan itu pakai imamah.
Makanya yang Tuan Haji kalau bisa hari Jumat pakai imamah, walaupun sekedar nutupin. Kan kalau pakai imamah paling minimal adalah songkok ditutupin. Ini pakai imamah nih udah. Menaruh sorban di atas songkok itu udah imamah. Nah, orang-orang Betawi dulu banyak yang begitu, yang simpel. Saking nggak mau ketinggalan ngambil amalan sunnahnya. Dikurubin. Itu bagian dari sunnah. Dan tasyabuh menyerupai malaikat. Sama ketika kita pada wukuf di Padang Arafah. Dalam kajian Ihya Ulumuddin itu diceritakan mereka kenapa kemudian mendapatkan ampunan walaupun gak berdoa kalau ada di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, karena mereka bergabung bersama para malaikat wali abdal. Maka itu yang bikin mereka semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Jalla Jalaluhu. Mereka berkumpul bersama orang-orang baik. Naam, wa bidzalika kanat taftakhiru ala nisa'ihi sallallahu alaihi wasallam wa taqul zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawatin. Dan dengan sebab itulah, dengan turunnya ayat falamma qada zaidum minha wa taran zawwajnakaha, kanat adalah Sayyidah Zainab binti Yashin taftakhiru ala nisaihi, merasa bangga beliau di atas istri-istri Nabi yang lain. Wa taqulu, dan berkata ini Zainab binti Yashin kepada istri-istri Nabi yang lain, zawwajakunna ahalikunna, telah menikahkan kepada kalian siapa ahalikunna, keluarga-keluarga kalian, bapak ente yang nikahin. Jadi kalau bahasa Betawinya bercandaannya begini, ente mah jadi istri Nabi, yang nikahin kan bapak-bapak ente yang jadi walinya, yang mereka menikahinya. Tapi kalau aku Zainab bintu Yashin wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawatin, dan telah menikahkan kepadaku siapa Allah kepada Nabi Muhammad min fawqi sab'i samawatin, dari atas 7, dari langit yang ke-7. Jemaah, saya perlu ingatkan, kalimat ini tidak menunjukkan Allah bertempat. Ini perlu dijagain. Kenapa? Karena kalau kita berkata bahwa Allah berada di atas langit ke-7, maka kita telah secara tidak langsung mengatakan Allah mempunyai tempat. Enggak. Kita nggak boleh. Ini untuk menunjukkan, kalau menurut Imam Ghazali, menunjukkan tentang keluhuran, ketinggian, kedudukan Allah. Tapi nggak boleh kita bilang bahwa Tuhan Allah bertempat di atas. Nggak boleh. Kalau bertempat di atas berarti mujassimah, ada fisiknya. Itu di luar wilayah kita. Pokoknya jangan pernah kita berani-beranian untuk menggambarkan keberadaan Allah ada di mana. Pokoknya kita harus meyakini bahwa disuruh memikirkan ciptaan Allah dan jangan memikirkan penciptanya. Nggak kuat akal kita, bahaya. Jangan kebangetan, berani. Nah, ini untuk menunjukkan tentang bagaimana keluhuran ketinggian Allah Jalla Jalaluhu. Itu kata Imam Ghazali sampai dibatasin banget. Jadi kalau misalkan kita berdoa, kenapa berdoa kemudian harus ngangkat tangan ke atas? Berarti Tuhan ada di atas. Enggak, bukan begitu kata Imam Ghazali. Untuk menunjukkan bahwa yang lebih mulia dari diri kita, pasti dia harus diposisikan jauh di atas kita kedudukannya. Bukan berarti tempatnya. Bukan berarti tempatnya. Jamaah sekalian berbagai, ini perlu saya ingatkan karena khawatir nanti kita terpleset nggak sadar kepada orang-orang yang berani memfisikkan Allah, waliyatubillah. Allahumma fir lana dzunubana. Kata beliau Zainab binti Jahsy, kalau engkau kalian yang menikahkan keluarga kalian, orang tua kalian, tapi aku langsung ditentukan oleh Allah. Wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawatin. Walam takun imra'atun atqa lillahi. Nah, ini Mbah Yai Hashim Asy'ari memberikan keterangan, dan tidak ada siapa imra'atun, seorang wanita itu atqa lillahi, yang paling takwa kepada Allah. Jadi nggak ada wanita yang bisa lebih takwa
dibandingkan dengan Zainab binti Jahsy. Wa asdaqa hadisan, dan paling benarnya apanya hadisan. Wa awsala, dan paling menyambung lirrahimi, untuk silaturahim. Wa a'zama, dan paling besarnya sodakotan, apanya sodakotan, sodakohnya, minha, dari Zainab binti Jahsy. Jadi tidak ada yang lebih takwa kepada Allah, dan tidak ada yang lebih benar ucapannya wanita-wanita dari para wanita. Wa awsala lirrahimi, dan paling menyambung, lebih menyambung silaturahim. Wa a'zama, dan lebih besar sodakotan, apanya sodakoh, minha, daripada Zainab binti Jahsy. Jadi beliau ini orang yang terkenal dengan kedermawanannya. Maka nanti disebutkan oleh Nabi bahwa yang pertama kali akan menyusul aku adalah yang paling panjang tangannya. Ini para istri Nabi tanda tanya, siapa yang paling panjang? Dianggap yang paling tinggi? Enggak, ternyata yang paling sering berderma, yang paling banyak sedekahnya. Makanya kalau punya bini dia dermawan, didukung, Pak. Apalagi dia misalnya mau nolong, ada orang yang dalam kesusahan, emang duitnya ada, jangan dicegah. Girang kita punya bini yang dermawan. Kenapa? Karena dia adalah kekasih Allah. Tapi kalau punya bini pelit, kita kudu ajarin, jangan pelit. Nanti dengan sedekah yang dikeluarkan itu akan menolong kita dari berbagai bencana. Jadi justru kita yang ngajarin, kita yang ngebimbing, tolongin punya saudara. Lu punya gelang itu sampai 3. Itu saudara lu kan, masa gak punya kesian? Lah abang gak apa-apa. Lah gua mah kagak apa-apa, itu kan gelang-gelang lu. Boleh dijual bang? Boleh, tolongin. Enggak punya, gak bakalan jadi habis harta yang dikeluarin. Kudunya begitu. Dikasih, tolongin tuh, itu kan saudara lu. Jangan malah jadi suami ngajarin istri pelit. Ada banyak yang saya temukan, istrinya dia mau nolongin saudaranya, dan itu yang namanya sedekah. Dia bakalan nolak bala dan akan datengin berkah. Ini malah dimarahin istrinya, padahal itu duit dia tuh, dia dapat dari warisan misalnya. Kemudian dia pengen nolongin saudaranya, dicemberutin sama lakinya. Jadi udah pelit, ngajarin bini pelit juga. Kudunya diajarin buat dermawan. Jangan masa lu jadi orang kebangetan rakus sama dunia. Tolongin, yang penting buat kita cukup. Siapa tahu kita nolongin dia, ntar anak-anak kita jadi ditolongin orang, disayang sama orang. Jadi mikirnya ke situ, Pak. Dan yang paling telak adalah ngajarin, kalau lu nggak nolongin saudara lu, ntar lu bakalan diseksa hidup lu. Punya anak nggak saling tolong menolong. Orang emaknya ngajarin nggak nolongin saudara, ntar anaknya jadi nggak saling tolong menolong. Rasanya kayak apa itu emak yang ngelahirin semuanya dari rahimnya. Begitu udah gede sama-sama pelit, dia pelit. Orang emaknya yang ngajarin. Dikasih unjuk betapa perihnya kau menyaksikan anak-anakmu tidak saling tolong menolong dari sebab engkau mengajarkan secara tidak langsung, tidak peduli kepada saudaramu. Kan begitu, Pak. Masa kemudian dia akan melihat anaknya saling berkasih sayang? Enggak, orang dia mencontohkan enggak kasih sayang. Makanya ingetin, kadang-kadang kita berhadapan dengan saudara yang rada adatnya cakep gitu. Kan kalau orang Betawi, kalau adatnya rada banyak dibilang adatnya cakep. Rada cakep adatnya. Yang penting ente jangan timpalin. Kalau ente timpalin, selempangnya nanti di anak begitu. Udah biarin dia begitu. Kan kita susah buat ngingetin, karena dia tuaan atau dia rada sengkean gitu. Udah biarin. Yang penting kita jangan nimpalin. Kalau ente timpalin, ntar ente ngeliat bakalan terjadi pada anak-anak ente. Aduh, hati kayak diiris, Wak. Kesono anak, kesini anak. Tetapi kita nggak tahu mereka melakukan itu bermusuhan, tidak berkasih sayang, karena engkau mengajarkan melakukan itu kepada anak-anakmu saat kau mencontohkan bermusuhan dengan saudara-saudaramu.
Lain ya Pak, bermusuhan dengan dimusuhin. Kalau bermusuhan, dia musuhin kita, kita musuhin juga. Tapi kalau dimusuhin emang rada susah. Emang dianya kagak demen aja ngeliat kita. Kita mau bagaimana juga. Orang kalau udah dengki, obatnya kalau udah mati, baru selesai dengkinya. Kecuali Allah memberikan hidayah kepada mereka. Jadi kalau bermusuhan ada timbal balik. Ente nimpalin. Jadi jangan ditimpalin. Dia mau datang dia mau berbuat kayak apa aja, kita nggak timpalin, biarin. Orang jatuhnya saudara, kita rasain aja. Kenapa kita jagain? Jangan sampai anak-anak kita jadi nanti juga bermusuhan. Nah, sedekah tolongi. Nah, istri yang dermawan kan boleh Pak. Kalau suami yang nyuruh kasih, jangan pakai ketakutan. Gue pokoknya redo. Asal lu buat sedekah, gue redo. Wah, keren. Nggak usah bilang. Kalau buat sedekah, gue redo. Kenapa? Karena suaminya pasti dapat juga pahala. Wasallama ba'dahu. Dan bermula Zainab bintu Jahsy itu adalah seorang yang mati min azwajihi, dari istri-istrinya Nabi SAW. Ba'dahu, yang pertama kali, awaluman, yang pertama kali mati dari istri-istrinya Nabi, ba'dahu, setelah kematian Nabi. Kan kalau yang istri yang meninggal duluan Sayyidah Khadijah. Nah, setelah Nabi meninggal, dari 9 istri beliau, yang pertama kali meninggal adalah Zainab binti Jahsy. Dia duluan yang ketemu sama Rasulullah dibanding dengan istri-istrinya yang lain. Kenapa? Karena demen sedekah. Ingetin Pak, nanti pulang suruh bantuin buat hidup kita biar berkah. Caranya gimana? Istri kita juga kudu demen sedekah. Kalau ada tukang minta-minta gitu, kemudian dia kasih, jangan pakai ditolak. Orang datang ke situ banyak rumah inting didatengin. Allah yang gerakin hati tuh orang yang lagi kelaparan. No datang no rumah hambaku, yang dia adalah orang yang dermawan. Suaminya dermawan, istrinya dermawan. Inline, satu jalan. Yang kesian memang kalau punya suami yang bakhil. Aduh, cilaka udah. Punya suami yang disebut jauh dari Allah, dekat sama neraka. Sifat bakhil itu sifat yang dia tidak pernah mengundang keberkahan. Itu sifat bakhil tuh. Makanya lihat orang yang bakhil tuh hidupnya serba kekurangan terus. Tapi kalau orang yang dermawan, wah luar biasa. Kemarin kita ngaji di kitab Alamat Jarrabih, itu ada seorang yang beribadah 60 tahun nggak bikin dosa. Abadallaha sittina aman, 60 tahun nggak bikin dosa. 6 malam dia digoda dengan wanita sehingga dia melakukan dosa selama 6 malam. Begitu dia sadar, dia lari, dia kabur ke masjid. Dan kemudian di masjid dia tidak makan selama 3 hari. Dia pokoknya menyesali dosanya. 60 tahun ibadah, kegodanya sama perempuan sampai 6 malam. Kemudian dia kabur ke masjid, dia nggak makan. Begitu diberikan roti, ada yang memberikan roti, dia nggak makan. Dia belah 2, rotinya dibelah 2. Satu dikasih ke sebelah kanan, satu dikasih ke sebelah kiri. Jadi ke teman yang ada di masjid. Kemudian Allah mewafatkan dia, meninggal. Dan ditimbang 60 tahun dia beribadah, kalah sama 6 malam dia bikin dosa. Kalah 60 tahun ibadah, kalah sama 6 malam dia bikin dosa. Tapi kemudian ditimbang sama pahala sedekah, sepotong roti yang dibagi 2, kemudian kalah itu dosa. Jadi ditutup dengan sedekah cuman roti dibelah 2. Bagaimana kalau sedekahnya kaca? Mumpung dia lagi melongo, lagi serius, kita gokil aja lah, dari roti ngapa ke kaca ini jadinya. Artinya itu tidak akan pernah menyusahkan orang yang melakukannya. Itu cuma sepotong roti ya akhi. Bagaimana kemudian kita memberikan makan, bagaimana kita memberikan minum. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Berlindunglah kalian, takutlah kalian dari api neraka, walaupun dengan sebelah korma, sebelah doang. Bukan cuma satu, sebelah korma yang kau berikan itu masih menyelamatkan engkau dari siksa api neraka. Makanya kudu dermawan Pak.
nggak bakal Allah sia-siakan harta yang kita keluarkan. Jangan jadi orang pelit, nggak enak. Masa udah umur puluhan tahun masih pelit aja. Mending kalau pelit jadi kaya, kagak begitu-gitu aja. Ya kan? Oh, nah itu kita kasih berkah. Sedekah, kalau kata Bang Aput, sedekah subuh. Wah ya, di awal subuh didoain sama malaikat. Wa Maimunata, dan Maimunah istri Nabi. Kemudian kita pindah silaturahim ke rumah istri Nabi yang bernama Maimunah bintul Harisi al-Hilaliyata, binti Haris al-Hilaliyah. Wa kanat, dan adalah Maimunah qablahu, sebelum bersama Nabi itu, inda Abi Ruhm ibni Abdul Uzza. Sebelumnya dia adalah istrinya dari Abu Ruhm bin Abdul Uzza. Wa hiya akhiru man tazawwaja, dan bermula Maimunah itu yang wanita terakhir yang Nabi menikahinya. Wa kana zawajuhu biha fi Makkah, dan adalah apa zawajuhu, pernikahannya Nabi, biha dengan Maimunah, fi Makkah, di kota Mekah, ba'da an halla, setelah bawa tahallul, selesai siapa Nabi, min umratil qada'i, dari umrah qada'. Jadi ini wanita yang beliau kalau dalam sejarahnya menawarkan diri supaya diterima menjadi istri Nabi. Menawarkan diri. Jangan kata Nabi Muhammad, Pak. Kita suka dengar dulu guru-guru kita. Saking orang pengen punya menantu kiai, sampai anaknya ditawarin. Itu saya mendapatkan cerita banyak, termasuk Allah yarham Muallim Syafi'i Hazami, Allah yarham Guru Sebi, Allah yarham banyak guru-guru kita dulu. Saking kepengennya punya keturunan, sampai kayak begitu. Apalagi Nabi Muhammad, ini Maimunah menawarkan diri supaya diperistri oleh baginda Rasulullah. Emang keturunan yang dibutuhkan, artinya dia ingin mendapatkan kedamaian, dia mendapatkan keturunan. Dan kita diajarkan tentang bagaimana orang yang kelewat cerdas yang bernama Maimunah, bahwa beliau ingin mendapatkan satu jaminan untuk sebagai penghuni surga, istri Nabi nanti dalam surga. Maimunah. Wa Juwairiyah, dan Juwairiyah bintul Haris, anaknya dari Haris. Sama tuh ya, Maimunah bintul Haris, tapi beda orangnya. Wa kanat min sabaya Banil Mustalik. Wa kanat, dan adalah Juwairiyah itu min sabaya, dari sebagian tawanan-tawanan Banil Mustalik. Banil Mustalik kala perang ditawan. Wa qad waqa'at fi sahmi Thabit ibn Qaisin al-Ansari, dan sungguh telah jatuh siapa Juwairiyah, fi sahmin, pada bagian, fi sahmi Thabit ibn Qaisin, pada bagian Thabit bin Qais. Jadi ketika tawanan kan kemudian dibagi-bagi tuh, termasuk harta rampasan juga dibagi-bagi. Nah, Juwairiyah ini jatahnya, bagiannya Thabit bin Qais al-Ansari. Tapi fakatabathu ala nafsiha, kemudian dia membuat perjanjian. Makanya ada nama budak, namanya budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang punya perjanjian bisa nebus buat kemerdekaannya dengan bayar nyicil. Nah, makanya dia wakatabatha. Nah, makanya dia budak mukatabah. Artinya kemudian begitu lunas, dia merdeka. Misalnya nih harga budak kalau dulu misalnya 1000 dirham. Kemudian dia nyicil 500 dirham, 200 dirham, sampai 1000 dirham, merdeka dia. Nah, ini namanya fakatabatha. Fakatabathu, maka dia membuat perjanjian jadi budak mukatab. Ala nafsiha, atas dirinya Zuwairiyah. Tsumma tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menikahinya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma sami'an nasu dzalika, dan tatkala mendengar siapa manusia dzalika, akan yang demikian itu, mendengar bahwa Nabi telah menikahi Juwairiyah, arsalu ma fi aidihim minas sabiyyi, itu min. Nah, kalau ditulisannya itu mim sama ya, harusnya mim dengan nun. Ketika mendengar bahwa Nabi menikahi Juwairiyah, arsalu ma fi aidihim, maka kemudian melepas, mengutus siapa kaum muslimin, ma fi aidihim, apa yang ada
pada tangan kekuasaan mereka. Jadi tawanan-tawanan dari Bani Mustalik dibebasin. Kenapa? Karena mereka wa'atakuhum, dan membebaskan siapa kaum muslimin, hum akan sabaya Bani Mustalik. Waqalu, dan mereka berkata, asharu Rasulillah, ini keluarga mertuanya Rasulullah. Jadi keluarga, karena dia dinikahin sama Nabi, kaumnya kemudian dibebasin. Ente mau jadiin tawanan, mau jadiin budak keluarganya Nabi, nah, maka dibebasin. Wa ataquhum wa qalu asharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala telah menikahi si akan Juwairiyah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslama qaumuha min Bani Mustalik, masuk Islam siapa kaumnya itu Juwairiyah min Bani Mustalik. Jami'uhum, semuanya masuk Islam, jami'uhum, wasaru aunan 'alal muslimin, dan jadilah mereka penolong atas orang muslimin, ba'da an kanu a'da'ahum, setelah bahwa ada siapa mereka itu a'da'ahum, musuh-musuh kaum muslimin. Falam takun imra'atun, maka tidak ada siapa imra'atun, wanita, a'zama, itu a'zama paling besar apanya, barokatan, berkahnya, ala qaumiha, atas kaumnya, imro'ah, minha, dibanding daripada Juwairiyah. Jadi gara-gara beliau jadi istri Nabi, semua yang jadi tawanan dibebaskan, dan kemudian menjadi masuk Islam, selamat dunianya, selamat akhiratnya, dan kemudian menjadi penolong kaum muslimin. Itu dia strategi Nabi SAW. Jadi tidak pernah dibenarkan ada anggapan bahwa Nabi memperturutkan hawa nafsu. No, bahwa Nabi mempunyai maksud buat, dan berbagai alasan. Di antaranya adalah buat perjuangan karena kasihan, diejek, dihina. Ada yang suaminya murtad, kemudian betapa hancur hatinya, yang kemarin kita sudah pelajari. Yang namanya siapa tuh? Ummu Salamah, siapa? Yang menjadi Nasrani, Ummu Habibah, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, suaminya ternyata murtad. Wa Sofiyah bin Tahuyai, dan Sofiyah bin Tahuyai bin Akhtab Sayyidi Bani Nadir, pimpinannya Bani Nadir, orang Yahudi. Wa kanat min sibti Haruna bin Imrana alaihi salamu, dan adalah Sofiyah itu dari keturunan Harun bin Imran alaihi salam. A'taqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerdekakan akan Sofiyah siapa Rasulullah, wa tazawwajaha, dan menikahinya siapa Rasulullah akan Sofiyah, ba'da ghazwati Khaybar, setelah perang Khaybar, radhiyallahu anhunna, semoga Allah meridai semuanya. Ini menarik Sofiyah, karena Sofiyah ini dari Yahudi, orang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Dia keturunan dari Harun bin Imran, makanya suka diledekin, bercandaan dengan istri-istri yang lain. Ini dia yang bekas dari orang Yahudi. Sedih dia, ngadu sama Nabi, diledekin mulu sama yang lain, kita bekas orang Yahudi gitu. Bilangin sama mereka, kuli, katakan kepada mereka bahwa Abi Harun wa ammi Musa wa zauji Muhammad. Bilangin sama mereka, bapakku Nabi Harun, pamanku Nabi Musa, suamiku Nabi Muhammad. Jadi untuk menghibur, biar dia orang Yahudi tapi dia diajarin, bilang sama mereka. Nah ini bagaimana kemudian kepiawaian Nabi menyejukkan kegelisahan istrinya, dan itu yang kita bisa pelajari. Jangan kemudian kita menambah istri kita menjadi panik. Fahaula ittis'u ba'da Khadijah tuwfi anhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bermula inilah 9 setelah Sayyidina Khadijah. Itu tuwfiya, diwafatkan, anhunna, dari mereka siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi meninggal duluan 9 ini. Kalau Khadijah kan duluan Khadijah. Walam yatazawwaj, dan tidaklah menikah siapa Nabi fi hayati Khadijah, pada kehidupan Khadijah radhiyallahu anha, ghairaha, selama
masih hidup Khadijah selain dari Khadijah. Nabi nggak nikah, itu udah dibahas sebelum-sebelumnya. Wala tazawwaja bikran ghaira Aisyah radhiyallahu anha, dan tidaklah Nabi menikahi bikran seorang gadis ghaira Aisyah selain Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Cuma Sayyidah Aisyah doang yang istrinya yang gadis. Zakara ba'dhum, telah menyebutkan sebagian dari mereka dari ulama ahli sejarah, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Zainab bint Khuzaimah, menikahi Zainab bint Huzaimah bin Harith al-Qaisiyah min Bani Hilal bin Amir, wa tuwfiyat ba'da dhammihi laha bisyahrain, dan meninggal siapa Zainab binti Huzaimah ba'da dhammihi, setelah Nabi kumpulnya Nabi laha kepada Zainab binti Huzaimah bisyahrain. Jadi istri Nabi 2 bulan doang, setelah itu meninggal. Ini yang Huzaimah, yang pendapat yang mengatakan Nabi punya istri Zainab binti Huzaimah. Wa kana lahu, dan ada itu lahu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Sariyatani, 2 budak, ya. Maryatu bintu Syam'un al-Qibtiyatu. Pertama Maria bin Syam'un al-Qibtiyah. Sariyah ini budak yang dia sudah melakukan hubungan badan. Kan boleh, kalau bahasa kerajaan selir lah ya. Wahia ummu Ibrahim, dan Maria Qibtiyah ini adalah ibunya Ibrahim yang meninggal pada saat kecil, anak Nabi. Wa Raihanatu bintu Syam'un al-Quraziyah, dan Raihanah bintu Syam'un al-Quraziyah aslamat, masuk Islam, tapi nih yang Raihanah bintu Syam'un, summa a'taqaha, kemudian Nabi memerdekakan Raihanah bintu Syam'un, falahiqat bi ahliha, maka menyusul siapa Raihanah bin Syam'un binti Syam'un bi ahliha, dengan keluarganya. Akhirnya dia dipulangin lagi kembali ke kampung halamannya. Maria Qibtiyah ini adalah yang melahirkan Ibrahim, putra Nabi yang meninggal di waktu kecil. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari wanita-wanita hebat yang mendampingi orang hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyikal mustafa wa bijahi awliyaika ya Allah wa bijahi muallif hadal kitab ya Allah.